dan anak-anak yang tercinta. Selamat sore. Kalau ini kalau yang anak-anak itu kita tiba-tiba itu bahagia. Entah mereka melukis atau tidak, tetapi gesturnya itu sudah berbeda juga terus itu jadi senang sekali. Oke. Saya kira pameran ini berawal dari pertanyaan yang sederhana. Apakah di dalam karya-karya seni rupa yang selama ini kita hargai, kita puja-puji segala macam, apakah anak-anak punya peran di sini? Maka dengan sendirinya kita berdua dan bersama dengan teman lain melakukan uji pandang jarak dekat, close up, atau mungkin di zoom. Sebenarnya di dalam lukisan Sujoyono yang sangat terkenal itu, gerilya itu kan sangat terkenal. Suasananya suram segala macam. Pada waktu tahun-tahun perjuangan kemerdekaan, suasana tegang, di sana sini masih ada penyelamatan, ada militarium, ada bom di jalan. Gimana pas anak-anak di sini? Nggak kelihatan sesungguhnya. Warna seluruhnya itu suram sesungguhnya. Maka kita lakukan, kita zoom seperti apa sih? Salah satu contoh itu kita lakukan juga kepada lukisan-lukisan koleksi kita seperti ini. Awalnya cuma itu aja. Apa? Nah, pameran ini sebenarnya pameran unik, namanya pameran koleksi Negara Budaya. Mungkin dari beberapa pengunjung yang hadir saat ini, sore ini, pernah melihat, oh ini pernah dipamerkan, oh ini pernah dipamerkan. Memang seperti itu. Dalam pengertian kita mengeluarkan koleksi kita agar diapresiasi sesering mungkin dan sebanyak mungkin oleh pengunjung Negara Budaya. Nah, kita rotasi lukisan itu, kita memilih tema dalam pengertian seperti ini, seperti tadi disampaikan Mas Erik Suryadi. Dalam satu lukisan tadi yang disebut Mas itu yang dicontohkan itu karya Pak John atau Sujoyono. Lukisan Pak John ini pernah kita keluarkan di dalam pameran koleksi. Ketika kita ingin menyampaikan tema-tema perjuangan, heroisme, kenapa ditampilkan lagi saat ini dalam pameran anak? Nah, itulah mungkin bisa dikatakan ke dalam satu karya itu ternyata banyak sekali story, kisah yang berlapis-lapis, tergantung bagaimana kita menginterpretasi, menikmati karya itu. Seperti yang diceritakan Mas Erik tadi, dari sisi heroisme, perjuangan, itu hadir suasana yang seperti Mas Erik tadi, mengancam, suram, dan sebagainya. Tapi di sisi lain, ada sosok anak yang memberi nuansa gembira, harapan. Anak-anak selalu bergerak seperti itu, memberi harapan, memberi energi gembira, bukan hanya pada si anak sendiri, tapi juga pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Terus kemudian ada karya D.D. Elis Indrian yang di sana nanti itu juga pernah dipamerkan. Nah, kita ingin melihat anak tadi dari era perjuangan 40-an ke melompat ke era pembangunan yang saat itu yang namanya pembangunan itu menjadi di luar yang kita puja. Tetapi ada dampak yang dirasakan anak-anak. Nanti teman-teman para pengunjung bisa menikmati sendiri. Saya tidak akan memberikan apapun interpretasi saya, terserah pada para pengunjung nanti untuk menikmati, menafsirkan cerita yang muncul dari lukisan itu tersebut. Kemudian nanti di belakang Bapak Ibu di sebelah kiri itu lukisan Indra Gunawan. Ada seorang anak yang dipangku ibu, disusui.
ibu itu seorang pemain wayang. Artinya nanti ibu itu terserah mengatur sendiri bagaimana posisi anak-anak di tengah perjuangan seorang ibu yang kebetulan adalah seniman seni pertunjukan. Ada juga Pak Wardoyo di sana, seorang pemain siter, dan istrinya yang seorang penembang. Dia bekerja keliling. Kalau istilahnya itu ngamen, atau dalam bahasa Jogja itu barang, mencari uang dengan berkeliling kota sebagai seniman untuk menghidupi anaknya yang juga mereka bawa. Ketika jam-jam istirahat, mereka mulai perkembangan siang. Mereka makan bersama di situ. Sekali lagi nanti terserah bagaimana Bapak Ibu menafsir, berkomunikasi dengan karya-karya maestro yang ada saat ini. Nah, kita memberi judul apa dan Ya, judulnya anak dalam lintasan waktu. saya kira anak di dalam tulisan lintas masa itu bukan aktor utama di dalam tulisan para maestro. Ada Sujoyono, ada Indra Gunawan, ada banyak yang lain termasuk maestro dan zaman-zaman sekarang saya di Indonesia secara kebanyakan selain dia dikenal di dalam sejarah seni rupa Indonesia sebagai salah satu pendobrak kemapanan seni rupa seperti dalam gerakan seni rupa baru, karya-karyanya kan juga ditandai sebagai semacam potret kegagapan Indonesia ketika menjalani pembangunan. Ada gagap yang menjalani ingin maju tapi terlalu banyak korban di sini. Antara lain karyanya di Indonesia di sini yang anak-anak dalam tanda kutip kampung tumbuh di kota besar, ada gedung-gedung bertingkat, tetapi mainan mereka tetap truk dari kayu gitu. Jadi semakin ada ironi di situ, ada sinisme dari Indonesia, makanya banyak orang menyatakan ini salah satu kritikus yang tajam di dalam realisme sosial Indonesia. Nah, di dalam hal ini kita zoom, kita ambil salah satu potret di situ untuk diberikan di dalam pameran ini sebagai contoh dari masa yang lain. Makanya ini benar lintasan waktu. Sebelum kita sampai ke anak-anak itu sendiri, anak-anak menjadi aktor utama di situ sebagai kreator, bukan lagi yang digambar, bukan sebagai objek karya seni, tetapi mereka subjek yang menciptakan karya. Mereka di sini menciptakan dunia sendiri yang banyak dari orang tua tidak kenal sesungguhnya, sudah tidak kenal lagi. Seperti tadi di singgung Lelam tentang bahwa imajinasi kita orang dewasa sudah sangat dibatasi oleh berbagai perkara, berbagai kebutuhan sesaat atau perkara-perkara lain. Tapi anak-anak itu sangat bebas. Bertanya mereka, apakah mereka sedih? Tidak pernah sedih. Anak-anak itu loncat-loncat aja. Saya kira karya anak-anak tentang dunia mereka sendiri sangat layak kita lihat, sangat layak kita nikmati. Ya, terima kasih banyak. Anak-anak yang terlibat di sini mulai dari usia 6 tahun hingga 16 tahun. Nanti Bapak Ibu bisa menikmati sendiri di sana. Tadi sudah disebut sedikit oleh Pak Imam, bagaimana anak-anak di sini itu menggambar sebebas-bebasnya. Mereka seperti mencatat apa yang ia lihat, apa yang mereka lihat, apa yang mereka tahu, apa yang mereka rasakan, dan dia ingin mengungkapkan dengan segala kemampuan masing-masing, tingkat kemampuan masing-masing, dan itu tidak bisa dinilai dengan 6, 7, 8 angka seperti itu, tidak bisa, karena apa yang mereka ungkapkan itu apa yang mereka kenal, apa yang mereka tahu, apa yang mereka lihat seperti itu. Ada seorang peserta
rumahnya. Dia dengan kemampuan yang dia miliki belum mengenal apa yang namanya perspektif ruang, dan itu bukan kendala bagi dia untuk mengungkapkan apa yang dia rasa. Dia ingin mengungkapkan suatu ruang itu terbagi ruang atas dan ruang bawah, dihubungkan oleh tangga. Dengan kemampuannya dia membuat tangga yang ketika kita lihat tangga itu tak lurus, bukan tangga yang katakanlah untuk apapun, tapi bagi dia mengungkapkan tangga yang seperti dia lihat, ya seperti itu. Untuk visualnya seperti itu. Di ruang bawah ada kursi, ada sofa. Bahkan dia bisa menceritakan di sofa itu, aku suka bermain boneka. Dia bercerita lewat apa yang dia lukis. Kemudian di ruang itu ada lukisan. Jadi dia sudah bisa menggambarkan, sudah bisa melukis lukisan dalam lukisannya. Ini sebuah daya imajinasi yang luar biasa yang diungkapkan lewat gambar sesuai dengan kemampuannya teknisnya. Kemudian yang sedikit lebih dewasa dari dia, kemudian ingin mencerita yang ungkapan itu ekspresi ungkapan tentang suasana tempat tinggal dia. Nanti bisa dilihat juga di sana bagaimana dia menggambarkan rumah. Dia sudah mengenal apa yang namanya kedalaman ruang itu dengan rumah yang berukuran depannya besar, belakang lebih kecil. Cara mengungkapkan perspektif ruang seperti itu nggak apa, itu memang cara dia mengungkapkan. Yang rumah itu tidak dalam perumahan itu tidak akan sepi. Ternyata dia memberi catatan. Catatannya begini: saya suka rumah ini karena suasananya yang damai dan tenang. Apa ukuran damai dan tenang itu bagi dia ya? Di situ tidak ada ibu-ibu yang menggibah, yang bergibah. Itu cara dia membuat, katakanlah itu sindiran sosial, diungkapkan dengan gambar rumah yang bagi dia itu ungkapan yang rumah yang damai, tenang, warnanya warna-warni, gembiraan, dan tadi ukuran gembiraannya, ya tadi yang seperti yang catatan dia. Tidak ada orang yang suka membicarakan orang dan sebagainya, itu ukuran dia. Selebihnya nanti ibu, bapak ibu, adik-adik, anak-anak yang tercinta untuk menikmati sendiri ya, iya kan? Ya. Sekian dan terima kasih. Pak Wamen.